Pas begitu pole dance gila berat juga, tapi gue yakin gue bisa gitu. Dan lebih gilanya lagi, aku belum bisa pole dance, tapi gue langsung beli tiangnya. Gue langsung pesan tiang, dan lebih gilanya lagi, gue langsung bikin studio pole dance. Pole dance tuh masih kayak dianggapnya tabu ya, atau gimana ya? Malah sebagian yang aku tahu ya, dianggapnya pas striptease. Jadi pole dance sama striptease itu beda. Kalau striptease itu lebih kayak kita menampilkan. Halo semuanya, balik lagi di program Prep Stock. Nah, kali ini kita berkunjung ke rumahnya Kakak Novi. Halo Kak Novi. Halo juga Kak Abul. Ya ampun, ini first time kita ketemu ya? First time banget, asli. First time langsung main ke rumah. Iya, langsung main ke rumah. Langsung kita take podcast. Jadi, betul. Karena Kak Novi ini cukup fenomenal ya ternyata ya. Fitness seleb ya. Oh enggak. Followers Instagram berapa Kak Novi? Kenapa? Followers Instagram berapa? 600.000 ya? Instagram lumayan lah, dikit. Cuma bisa 500 aja doang. Ya, stay humble aja. Itu merendah untuk meninggi ya? Merendah di atas bukit. Oh gitu, tetap tinggi sih, tetap tinggi. Enggak. Maklum lah ya, newbie aku. Masa sih? Emang kenal fitness dari kapan? Kenal fitness baru 2022. 2022. Oke. Itu pas banget abis pandemi pas berarti. Pandemi iya, karena waktu itu pandemi aku sibuknya pole dance aja sih. Nah itu, jadi kebanyakan yang belum tahu kan, karena kebanyakan orang-orang yang baru banget follow, atau aku juga baru follow Kak Novi kan, taunya Kak Novi itu anaknya gym freak banget. Ternyata sebelum itu pernah ada background pole dance. Ceritain dong, gimana awal kenal dari pole dance? Jadi gini loh, sebenarnya awal gym 2019. Awal gym 2019? Nah, kita selalu punya ekspektasi tentang gym itu pasti kayak maunya tuh kayak influencer yang di Instagram. Ya. Jadi waktu itu aku pulang dari Bali, ngelihat cewek-cewek di Bali, gila badannya keren-keren banget sih. Jadi dari situ aku termotivasi untuk ke gym. Pulang dari Bali, aku langsung ikut program di salah satu klub gym di BSD. Untuk diterusin guys, ya. klub gym gitu. Kalau klub doang kan, klub gym ya, klub gitu kan. Perlu disensor nggak sih? Nggak usah. Terus. Akhirnya ya udah deh, gue langsung langsung join membership 1 tahun ya kan. Mau member sama PT juga langsung 1 tahun. Pas gue di tengah-tengah 6 bulan tuh pertengahan, kok badan gue masih gini-gini aja ya. Jadi salah, ekspektasi gue terlalu tinggi untuk pengen punya badan yang cewek berotot, seksi gitu kan. Akhirnya bosan, ada fase bosan, akhirnya mulai suka yang namanya pole dance. Itu gimana? Lu dipertemukan dengan pole dance-nya gimana? Iseng, kayak waktu itu lagi dance di gym, tiba-tiba kayaknya ada deh dulu yang kayak jenis tarian dance gitu tapi pakai tiang. Akhirnya coba-coba Google, iseng-iseng pole dance. Terus akhirnya aku cari hashtag pole dance Jakarta di Instagram, ketemulah salah satu ada coach yang bisa dia ajarin aku secara private untuk pole dance. Aku ambil kelas sama dia. Oke. Sampai akhirnya setelah aku ikut kelas sama dia 6 bulan sama dia private, terus kayak kok progresnya agak lambat. Akhirnya aku cari tahu lagi, ternyata aku dapat langsung di salah satu kelas pole dance di Kemang. Oke. Nah, dan ketemu langsung sama Bu Guru Vicky Burki. Kenalannya di situ ya? Iya, akhirnya aku langsung ikut sama Vicky Burki. Ternyata malah jauh lebih cepat progresnya ketimbang yang sebelumnya gitu. Nah, yang gue pikir adalah kayak pole dance ternyata kan nggak semudah itu ya. Gue kan pernah nyobain juga kan. Iya. Nah, lu pas kayak pertama kali kenal pole dance kok langsung tertarik gitu gimana sih? Nah, langsung tertarik tuh kayak lebih gimana sih, menantang diri sendiri. Bisa nggak sih gue kayak gini gitu. Sedangkan kalau aku bandingin sama gym ya, kan bandingin gym tuh kayak cuma main dumbbell kayak gini, latihannya kayak gini. Belum lebih nggak tertantang kan kayaknya. Cuma tertantangnya lebih untuk konsisten ya mungkin kan kalau di gym. Pas begitu pole dance gila berat juga, tapi gue yakin gue bisa gitu. Dan lebih gilanya lagi, aku belum bisa pole dance tapi gue langsung beli tiangnya. Oh gitu ya, lu emang seniat itu ternyata. Oke. Langsung segila itu kan. Segila itu. Akhirnya gue langsung pesan tiang, dan lebih gilanya lagi, gue langsung bikin studio pole dance-nya. Nah, itu udah di sini, udah di sini. Oh, belum. Belum ya, masih dulu ya. Oke. Dulu aku punya, jadi aku dulu ada usaha. Seniat itu. Iya, ada ruangan kosong, akhirnya aku bikin studio pole dance gitu. Padahal pole dance-nya belum bisa, tapi dengan yang yang seniat itu, tapi nggak lama 6 bulan aku bisa pole dance dan bisa langsung ikut student assessment. Apa itu kalau boleh tahu? Jadi kayak per 6 bulan kita tuh kayak ada untuk direvisi tiap bulan, tiap 6 bulan kita tuh bisa nggak untuk ngelakuin trik yang ini, yang itu. Jadi akhirnya dibikinlah student assessment gitu. Jadi kayak ibarat kayak ujian. Oke, sama berarti butuh waktu 6 bulan untuk Kakak Novi bisa pole dance. Iya, 6 bulan tapi dengan latihan yang sangat tapi aku penasaran deh Kak. Itu kok
Kakak Novi ya, kok bisa kayak se-effortless itu sih di tiang itu? Belum juga sih, masih belajar. Maksudnya kuncinya apa sih? Kayak Kuncinya kita harus core kah yang kuat atau jadi, tangan kah yang kuat? Gue masih bingung deh. Gym juga harus tetap sih. Uh-huh. Kayak contohnya kita setiap di gym kita harus ngelakuin pull up, belajar pull up, terus banyakin latihan upper, terutama latihan back. Karena kan salah satu powernya itu kita ambil dari shoulder and back. Gitu sih. Terus Bukan dari head and shoulder, bukan ya? Oh, head and shoulder kayak sampo. Oh, lebih ke sampo ya? Lebih ke sampo. Aduh, iklan gak sih? Gak tau, gue cut aja. Enggak, gitu. Jadi ya pokoknya bukan head and shoulder Bukan, ya. bukan. Pokoknya shoulder and back gitu. Shoulder and back, Dan oke. kekuatan power juga. Core, core. Core, iya. Jadi pakai core juga kan. Jadi harus bener-bener kuat core-nya, kuat tangannya, gripnya, terus shoulder sama back. Oke. Nah, di ini ya, di masyarakat kan kayaknya pole dance tuh masih kayak dianggapnya tabu ya, atau gimana ya? Malah sebagian yang aku tahu ya, dianggapnya mas striptease. Nah, itu dia. Gimana sebenarnya tanggapannya padahal nih? beda ya. Tahu nggak sih? Pernah ke klub nggak sih? Pernah. Kalau di klub coba yang kalian mau lihat ya gimana? Seksi sih. Seksi kan? Cuma begini. Iya, gitu-gitu. Ugut-ugut. Ada triknya kan? Oh, itu yang bedain. Nah. Oh, oke. Jadi pole dance sama striptease itu beda. Kalau striptease itu lebih kayak kita menampilkan sisi erotisnya aja, ya kayak gini, lekukan tubuh tanpa diperlihatkan triknya. Oh, oke. Gitu. Itu yang kalau bedain. pole dance itu lebih kayak ke akrobatik. Oke. Karena ada beberapa trik yang kadang-kadang orang belum tentu suka dan belum tentu mau ngelakuin itu ya. Karena itu bikin benar-benar sakit seluruh badan. Pertama kali aku pole dance badan tuh kayak di biru-biru kayak dipukul iya. Padahal cuma di tiang doang ya? Iya, cuma di tiang doang. Mau cobain nggak? Nanti aku cobain ya. Boleh ya? Boleh ya, aku juga belajar penasaran banget. Ini gue punya partner pole dance sekarang. Lebih ke alam nanti. Oh, Gue alam jadi itu. Oke. Menarik banget sih. Karena tapi tergantung ini ya, pandangan orang sih ya. Tergantung pandangan orang sih. Tapi Ya kalau kan? menurut aku tuh pole dance tuh lebih kayak olahraga sih. Lebih ke art sih gue ngeliatnya. Oh ya, art juga. Iya. Terus kayak strength gimana sih? Betul, gue Iya. ngakuin banget itu strength asli. Karena ya itu yang aku bilang tadi, semua orang tuh mau belajar pole dance, tapi ketika mencobanya itu kadang sakit kan, bikin di badan orang nggak mau sakitnya. Setuju banget. Nah, akhirnya abis itu berlalu, pole aku dance. dapat adalah singkat cerita, papaku meninggal, terus dari papa meninggal aku depresi sedikit dan pelarian aku bukan ke pole dance lagi tapi ke gym. Oke. Iya, karena beliau dulu almarhum papa kayak agak ngelarang sedikit untuk pole dance. Akhirnya ya udah deh yang lebih positif apa ya? Akhirnya cari-cari ternyata gym. Padahal gym itu udah dilakuin dari 2019 cuma kan? 2019 aku tinggalin setelah 6 bulan. Nah, berarti aku 3 tahun lah kurang lebih di pole dance kan. Akhirnya ya udah stop pole dance, 2022 langsung pindah ke gym. Dan sampai mulai konsisten sampai sekarang. Apa sih yang bikin Kak Novi itu kayak addicted di gym gitu? Faktor utamanya ya sebenarnya buat lebih kayak killing time aja. Awalnya. Okay. Terus tiba-tiba lama-lama kok badan gue berubah ya makin lari. Ternyata gue baru paham jawaban 2019 itu ada di sekarang. Oke. Gitu. Jadi pole dance itu kan 6 bulan aku udah bisa nih, gue udah bisa nih ngelakuin pole dance. Tapi ketika gym, badan gue tuh hasil ternyata tahunan. Dan disitu gue mulai percaya dan mulai suka yang namanya gym. Gitu. Dari situ mulai edik. Jadi lo kayak percaya progresnya ada nih gitu ya? Progresnya ada nih, ternyata emang butuh jawabannya itu nggak bulanan, tapi tahunan dengan konsisten, disiplin, atur pola makan, istirahat yang cukup gitu. Tapi ngaruh ke badan gimana sih? Apakah lebih seksi apa gimana? Lebih seksi sih, Cie. Iya beneran, gue lebih seksi sih, gak tau ya. Mungkin karena gue lebih suka ngelihat cewek-cewek yang berotot gitu kan. Sama lagi. Ya kan, kalau tergantung sih kalau misalnya Babul suka ngeliat, Abul suka ngeliatnya cewek yang berotot atau yang kayak bihun-bihun gitu. Bihun? Gue lebih ke kue tiaw sih. Nah, kue tiaw tuh gue sekarang kue tiaw kan gemes gitu kan, gemoy-gemoy sekel gitu kan. Kalau dulu kan gue tuh 2021 badannya masih bihun banget, polos gitu. Kayak dipegang tuh aduh kayak gampang patah gitu kan. Kalau sekarang itu bihun kering sih. Kalau sekarang lumayan lah. Cuma nggak tahu ya, pandangan orang kan beda-beda ya, tergantung. Berarti ada definisi seks lu jadi berubah ya? Awalnya tadinya kayak gini misalkan akhirnya sekarang seksi gue kayak gini nih seksi gitu ya. Aduh, kalau dulu gue lebih kejarnya tuh kayak maunya kurus aja dan gimana caranya gue untuk ngedapatin badan kurus ya gue diet. Bayangin sampai gue cuma makan sehari sekali. Gila loh. Karena gue takut yang namanya gemuk.
Tapi gini, kan dulu takut karena gemuk kan? Iya, takut banget. Berarti lu pernah kayak ini nggak sih ngalamin kayak bukan apa sih anoreksia ya? Apa sih? Jadi kayaknya badan gue udah gendutan nih, padahal sebenarnya in real life enggak gitu. Iya, sampai kayak gitu, Hampir kayak gitu ya. Iya, waktu itu jadi badan gue tuh selalu di angka 50 sampai 53. Kalau misalkan gue tahu berat badan gue 55, gue langsung kayak anjing gue gendut banget. Anxiety gitu. Iya, gitu. anxiety. Gue panik dan gue larinya nggak mau makan. Oh, kalau kayak gitu ya? Oke. Gue sehari ngelakuin cardio 2 jam. Gila sih, dance gila juga, sih. Sampai akhirnya cuma makan sekali. Kalau kata orang tuh 1 meal a day. 1 meal a day, Ya, omat. ya. Tapi omatnya beda, versi yang bikin orang sakit. Kalau omat sih di rumah gue lebih ke satpam yang jaga rumah sih, omat. Kalau aku ada sih, ada omat ya? kucing aku deh. Oh, cuma. Iya. Oke. Iya, gitu. Aduh, ini ngomongnya kemana-mana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa emang. Lebih asik flow-nya jadinya. Kayak gitu kan. Oke. Ya udahlah. Dulu berarti omat sampai omat. Anjing gue ingat omat itu saat apa pengen omat oke Gue ambil sampai deh. omat gila. Wah udahlah, gue tuh gila banget pakai saking pengen kurusnya dan gue dulu belum paham yang namanya gini loh. Temen gue pernah bilang, "Lu ngapain sih ikut kelas?" Dulu gue anak kelas kan, cuma dance gitu. "Lu ngapain sih kelas? Badan lu tuh gak akan jadi, Nov." Dia bilang gitu. "Mendingan lu angkat beban di sana." Dia bilang gitu. Oh, ternyata bener angkat beban tuh gila ya. Kalau kata orang tuh ibaratnya katanya bakal apa sih dia ngebakar. Iya, metabolisme kita jadi lebih cepat. Lebih cepat kan. Iya, Terus kayak dia bakal tetap ngebakar lemak atau apa sih dalam Iya, tubuh dalam 2 hari. benar. Dia kayak afterburn-nya gitu loh Iya, ada. nah gitu kan bisa 2 harian. Kalau cardio tuh kan cuma hari itu Yes, aja. benar. Kita buang kalori terus kita masukin kalori. Iya, gitu. benar banget. Nah, saat ini sorry gue potong ya kayak. Saat ini lu masih ngelakuin omat itu atau sekarang Enggak, apa nih? Sekarang enggak. Jadi aku sekarang lebih ngitung proteinnya aja sih. Misalkan gue butuh protein berapa, gue kejar 120. Misalkan 120 gram ya gue cari dalam bentuk real food dan dibantu sama protein dari saya. Oh, dari Cytec ya? Yes. Oke. Sorry. Kaki gue mana nih? Hilang kaki gue. Maaf ya. Sorry. Oke. Hati-hati Sorry. Gue hilang tadi kaki gue. Gak taunya. Gue takutnya guys, yang hilang bukan kaki dia, yang lain yang hilang ya. Apa tuh ya? Apa ya? Oke. Jadi sekarang lebih ke tadi intermittent fasting juga katanya. Masih intermittent sampai jam 1. Jam 1? Ya, karena aku terakhir makan di jam 7. Berapa jam ya? Jam 1. Terakhir makan baru makan di jam 1. Enggak, iya baru makan jam 1. Terus terakhir makan di jam 7. Jam 8 deh. Tergantung. Ya segitulah. Ya lumayan 6 jam lah ya. 16, Bro. Enggak, maksudnya makannya lu di 6 jam, Iya, sisanya puasa kan. puasa. Lu udah nyaman kayak gitu? Udah nyaman, karena gue gym biasanya pagi kan. Oke. Jadi kalau misalkan gym gue nggak terbiasa perut terisi, jadi biasanya perutnya kosong. Lebih kayak fast food-nya. Iya, jadi terus enak kayak lebih nge-burn ke badan gue, terus kayak lebih lebih fokus gitu. Oke. Jadi kalau misalkan gue sarapan dulu, gue nggak nyaman. Kadang-kadang suka ngerasa mual. Kalau ini kan Kanovi ya badannya kan bagus gitu ya, gue ngeliatnya juga seneng gitu ya. Dari makanan tuh gimana? Mau tau dong? Makanan sih lumayan dijaga ya, karena mulai coba eat clean dari bulan November. Pakai sunlight gitu ya, jadi gimana sih? Gak pakai sih ada rinso. Oh, lebih ke rinso. Oke. Gak cuma di grill aja guys, bawa gila mati gue kan makan sayur, minum sayur gue. Iya. Jadi gue mencoba untuk eat clean, makan dada ayam cuma di grill, no sugar, no salt. Gila. Jadi cuma bener-bener Clean abis sih, clean abis. Mencoba ya, dan mulai konsisten juga sih. Udah berapa lama tuh Kak gitu? Kurang lebih ya mau 1 tahun ya kesini. Iya, konsisten sih itu. Iya, mau 1 tahun. Lama iya. sih. Terus kayak udah terbiasa. Malah sekarang kalau misalkan gue makannya sembarangan atau jorok, kayak gue ngerasa, duh kasian banget ya badan gue, guilty gitu. Oh gitu? Iya kayak, sayang banget sih. Terus apalagi gue udah nge-gym berhari-hari, terus makan gue berantakan, kayaknya nggak akan jadi. Soalnya yang gue rasain ketika makan gue jorok, badan gue tuh yang kayak kurang aja progresnya. Tapi pas gue clean, itu langsung kelihatan, oh iya shape-nya mulai ada nih gitu. Terus kayak, oh ya muscle gue tuh bener-bener grow gitu. Oke. Kalau misalkan makanan yang paling less guilty buat Novi, Tresna nih ya. Apa ya less guilty ya? Makanan enak tapi less guilty. Apa ya semuanya? Susah tuh. Bingung gue. Susah banget tuh. Gue jujur ya, gini. Tapi gue jujur, gue paling suka yang namanya ramen.
Ramen. Menurut gue less guilty, kenapa? Karena setiap gue datang ke ramen ataupun gue datang ke restoran, gue pesen tuh ramen, gue selalu bawa dada ayam gue atau tilapia gue. Oh, untuk ditambahin gitu, edit ya. Jadi gue tetap mencukupi kebutuhan protein gue meskipun gue dalam keadaan cheating. Iya. Jadi menurut gue less guilty. Iya. Sama lagi. Gue kalau gue lebih kayak ke ini sih. Mie ayam sih gue kalau paling gak bisa banget gue. Enak banget sih. Iya. Lu demennya yang gerobak biru apa gerobak kuning? Gerobak biru gue tahu. Lu gerobak biru. Gerobak biru yang dibalik kan, gerobak biru. Gerobak biru enak banget kan? Enak, rata-rata gerobak biru enak. Nah, kalau gerobak kuning biasanya dia tuh dari Magelang biasanya orang-orangnya. Dari Magelang. Oh, di kita ada bedanya. Iya. Kalau misalkan orang Bandung, berhubung orang Bandung nih. Kalau Bandung gua nggak tahu tuh gerobak mana itu gerobaknya, biru apa kuning. Siapa tahu kan tadi kuning dari Malang. Dari Magelang. Kalau biru dari biasanya Jawa juga sih. Mas Jawa ya. Berarti kalau AA Sunda. Itu dia gua belum nemu lagi. Tolong ya guys yang tahu ya guys ya. Berbeda. Lebih enak mana nih mie ayam gerobak biru apa mie ayam gerobak kuning guys? Tapi lebih enak lagi mie ayam gratisan. Nah, iya kan? Iya. Gratis ya. Sama ada lagi yang paling enak juga kayak mie ayamnya pakai jamur. Mie ayam pakai jamur. Jadi mie ayam jamur gitu. Enak. Kalau lu suka, itu enak banget sih. Itu kayak makanan yang menurut gue menggugah diet gue banget sih. Pokoknya diet lu bakal gagal. Kalau misalkan nih ada mie ayam bul gitu. Tapi ada nggak yang kayak mencoba bawa dada ayam sendiri gitu, niat gitu pakai niat? Gue belum se-effort itu sih anjir. Tapi gue salut sih sama lu sih Teli. Mulai karena kan mulai terbiasa. Dulu kan kayak ada seseorang yang ngajarin gue untuk hidup. Lu kalau misalkan mau jadi anak gym banget, lu kemana-mana harus bawa bekal. Emang iya se-effort itu gue. Terus orang itu gue kan? Iya. Enggak ya guys. Canda guys. Oke. Ya akhirnya gue jalanin sampai sekarang dan ternyata itu jadi habit buat gue. Jadi kemana-mana tuh gue stres kalau misalkan gue nggak nge-prep makanan gue gitu. Jadi kemana-mana gue selalu ingat gue yang penting gue mau diajak jalan sama teman gue harus bawa dada ayam gue atau tilapia gue gitu. Oke, jadi emang lu lebih kayak concern ke nutrition. Iya, nutrition. Oke, sekarang kita berlari ke ini guys, ke Instagram guys. Waduh. Ya. Enggak nih lebih kayak gini sih, kayak lu kan bisa dibilang seleb fitness ya. Itu kayak lu lebih kayak ini nggak sih dengan konten-konten lebih kayak sekarang gua apa ya? Picky ya bisa dibilangnya. Iya, picky. Kalau sekarang gua lebih kayak kontennya gym, kalau nggak di dunia kerja gimana ya, kadang-kadang ada beberapa kontrak dari brand gitu kan yang gue harus memposting keseharian gue, lifestyle gitu. Ya udah itu aja sih pilihannya. Tapi udah nggak ada konten-konten yang kurang jelas, kurang Oke. Iya sih ya kan emang selebgram harus kayak gitu. Bisa aja nih. Selebgram bukan sales. Iya, bukan seleb guys, selebgram karena kita menjual segala ya. Iya lagi. Gue baru nggak lagi. Selebgram. Iya lagi. Bener juga sih. Gak ada selebgram bro. Bener ya. Karena kan kita ngepromosiin brand-brand orang ya. Iya, seleb tuh gak ada sales gitu. Baru tahu gue. Iya. Marketing lah lebih tepatnya. Oke, next step. Tahu dong. Apa? Marketingnya bukan yang ngepromosiin. Iya sih. Tapi emang apa? Color of everything. Ya Allah. Shit man. Gue kira apa anjir? Iya. Oke, ini kan udah lama banget di fitness dari 2022. Berarti kan next step-nya lu udah pernah ikut event lu sih? Nah, itu coba. Dia. Pengen gak sih? Tolong ya Pak Alfian di-support ya, Pak. Nah, mana dia? Lagi di tempat polnya. Di tempat pol di situ ya. Iya sih, maunya sih ada. Kebetulan jadi sebenarnya maunya tahun ini. Cuma kayak tahun ini ada kegiatan aku masih ada pergi keluar kan, jadi kayak nggak bisa. Jadi aku mundurin di tahun depan. Oke. Gitu. Kalau pengen ikut kompetisi emang pengennya di kelas apa? Bikini sih ya. Bikini masuk ya. Masuk sih gue ke bikini. Masuk banget sih. Iya. Seksinya dapet sih. Serius nih. Iya. Bener. Enggak kayak itu kan woman fisik. Enggak. Seksinya dapet sih. Bener. Ya ada planning sih rencana tahun depan ya, doain deh. Amin. Supportnya di Sitex, supportnya Pak Alfian, mana Pak Alfian Alam semua Karos. Hai, tolong support aku ya. Padahal orangnya di belakang kamera semua guys. Oke, itu dia guys wawancara kita, bukan wawancara sih, ngobrol ya. Ngobrol kita bareng Novi, Teteh Novi ya kan. Thank you so much Teteh Novi udah ngizinin. Ih bentar banget. Ketagihan ya? Guys, kita abis ini mau ini. Kita mau senam-senam. Guys, Instagram gue
Masih butuh. Oke. Oke guys. Jangan lupa teman-teman follow Instagram Novi Tresna di mana? Ya udah Novi _ Ya, nanti gue cantumin di video. Ya, langsung di sini. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah.